Itu tadi khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf. Kita lanjutkan sekarang. Mubtada yang berupa isim dhamir. Mubtada yang berupa isim dhamir. Mubtada berupa isim dhamir. Bila ada isim ma'rifah berupa isim dhamir di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Setelah mubtada pasti ada khobar. Contohnya, innani sesungguhnya aku, ana adalah aku, innani sesungguhnya aku, ana bahwa adalah aku, Allahu adalah Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Kemudian, wama dan tidaklah, anta bahwa engkau bitabi'in adalah mengikuti qiblatahum qiblatnya mereka. Kemudian bal bahkan antum bahwa kalian bihadiyatikum terhadap hadiah kalian rohuna adalah orang-orang yang senang. Wahuwa dan dia Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun adalah maha perkasa. Nah, ini ana, antum, anta, huwa, ini namanya isim dhamir yang berupa mubtada. Ingat, mubtada itu pasti isim ma'rifah. Mubtada itu secara umum pasti isim ma'rifah. Tuh. Nah, yang terdiri dari pertama berupa nama, yang kedua isim yang ada alnya, yang ketiga adalah isim mubtada yang berupa isim dhamir. Innani sesungguhnya aku, ana bahwa aku, Allahu adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni yang tidak ada sesembahan ataupun Tuhan illa kecuali ana aku fa'budni maka beribadahlah kepadaku. Wama dan tidaklah anta bahwa engkau bitabi'in mengikuti qiblatahum kiblat mereka. Nah, bitabi'in itu sebagai apa ini? Sebagai khobar. B-nya adalah huruf jar, tabi'in adalah isim yang dimajrur. Tanda majrurnya ataupun tanda jarnya adalah dengan kasroh ataupun kasrotain. Bitabi'in. Kalau nggak ada tanya ini, kalau nggak ada B-nya berarti wama anta tabi'un qiblatahum. Tapi di sini dikasih B oleh Al-Qur'an. Ini namanya khobar. Oh, maaf, yang ini nih harusnya warna hijau ini. Innani ana Allahu. Tafrohuna ini adalah khobar. Dari kata-kata apa ini? Ingat sesuatu penjelasan barusan yang di atas ini mana-mana. Nah, ini dia. Khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata, baik isim atau fi'il atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Ini fi'ilnya mana? Ini fi'il.
Dan ini adalah fi'il. Jadi khobarnya berupa fi'il. Bal antum bahkan kalian, bahkan antum ada bahwa kalian bihadiyatikum terhadap hadiah yang kalian bawa kepadaku oleh kalian, tafrahuna kalian sendiri merasa senang. Ini adalah jawabannya Nabiullah Sulaiman ketika dikirimin hadiah oleh Ratu Balqis yang dikirim melalui orang-orangnya, seperti ini jawabannya. Nah, antum tafrahuna, antum mubtada, tafrahuna khobar. Khobarnya berupa apa? Berupa fi'il. Fi'il mudhari ini. Fariha yafrahu, tafrahu. Tafrahuna. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun wa ma anta bitabi'in. Qul innani ana Allahu. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Bingung Ustaz. Bingung. Oh, kok bingung? Jangan nyampaikan kebingungan. Tadi kan kalau konsep awal mubtada khobar, contoh sederhana tadi ya, Ya. awal ya, di awal kalimat. Nah ini setelah contoh-contoh ini, apa bisa ini ya, apa namanya, kalau di dalam bahasa Indonesia mubtada khobar itu sama dengan apa ya, inti kalimat ya, artinya kalau intinya itu sudah ada, kata-kata yang lain itu nggak dibutuhkan. Seperti dalam kalimat innani anallahu la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya aku Allah, ya tidak ada ilah kecuali aku gitu ya. Berarti sesungguhnya kalimat intinya dalam satu jumlah ini adalah ya anallahu aja. Aku Allah. Yang lain-lainnya itu pelengkap. Ya. Boleh nggak gitu, Ustaz? Kita kembali kepada penjelasan yang saya sampaikan barusan. Kalau secara kaidah, ini sebetulnya sudah cukup. Ana Allahu, saya dengan mengatakan ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ana, saya, Muhammadun adalah Muhammad. Hiya, dia, Fatimah itu adalah Fatimah. Sama dengan seperti itu. Kalau toh misalnya nanti di penjelasan seperti apa, penjelasan lanjutan seperti ini, la ilaha illa ana fa'budani, misalnya dengan contoh yang lain, misalnya ana Muhammadun raisu madrasati al-ibtidaiyati, saya adalah Muhammad, kepala sekolah apa-apa-apa gitu. Nah, itu menjadi penjelas saja. Iya. Iya, Ustaz. Lengkap. Barangkali gitu, Pak Sofyan. Siap, Ustaz. Oke. Bunda Rona sama Bunda Wiwit, monggo. Ngikuti dulu, Ustaz. Yo, ini aslinya yang ini memang kan kayaknya polanya tidak sejelas yang di A2 yang di atas. Yang ini kayak innani anallaha ini khobarnya berarti yang Allahu ini ya. Ya, ini saya lupa ngasih warna ini, Bunda. Ana, saya, Allahu adalah Allah. Itu Bunda. Gimana? Iya udah. Dilanjut aja dulu, Ustaz.
Yang ini memang yang C ini agak enggak. Telan aja, Wit. Nanti ngunyahnya. Kalau dilanjut jangan usahakan tidak tidak memaksakan kehendak. Tapi yang jelas mubtada itu selalu makrifat gitu aja dulu ya, Ya, Ustaz ya. betul, betul, betul. Sehingga ketika innani itu bukan mubtada karena dia bukan isim makrifat ya, Ustaz ya. Ya. Bal apalagi ya, bukan isim makrifat, wama bukan juga, wa juga bukan. Sehingga kita lihat kata berikutnya yang merupakan isim makrifat. Mungkin begitu ya, Ustaz ya. Ya, Di hari ini. betul. Oh iya, Ustaz. Karena kan kaidahnya setiap mubtada itu secara umum setiap mubtada itu pasti isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang telah kita pelajari ada berapa? Ada nama karena nama, isim ma'rifah nama, kemudian alif lam, kemudian idhofah, kemudian isim mausul, kemudian isim dhamir, kemudian apa lagi? Nama seseorang, terserah nama siapa. Nama, kemudian alif isim yang ada alnya, kemudian idhofah, kemudian isim mausul, kemudian isim domir, dan yang keenam isim isyarah. Semuanya ini kan isim ma'rifah. Nah, karena isim ma'rifah, apabila salah satu dari 6 ini atau keenam-enamnya dalam beberapa contoh ada di awal kalimat atau di awal kata, maka pasti secara umum pasti sebagai mubtada. Itu. Nah, cuman ana, antum, anta, huwa ini tidak lagi menampakkan tanda rofaknya. Kalau yang di atas kan tanda rofaknya adalah dengan dhammah, ya kan? Mana tadi? As-sholatu itu kan dengan dhammah. Kemudian Muhammadun, Allahum, wallahu itu kan dengan dhammah. Tapi yang di sini sudah tidak menampakkan dhammah ataupun fathahnya. Kenapa? Karena isim dhamir itu hukumnya mabni. Ana mabni dengan sukun. Antum mabni juga dengan sukun. Anta mabni dengan fathah. Huwa mabni dengan fathah. Kenapa? Karena isim dhamir. Cuman kalau mengikuti dasarnya gini kan. Dasarnya huwa adalah mubtada karena isim dhamir yang ada di awal kalimat. Dasarnya mubtadaun zaidun. Kemudian mubtada hukumnya rafa, dasarnya ini. Tapi kan di penjelasan lagi dijelaskan. Tanda rafanya tidak dengan dhammah karena isim dhamir hukumnya mabni atau tetap sebagai dasarnya wa kullu mudmarin lahul bina yajib dan seterusnya. Tuh. Sampai di sini barangkali. Mudah-mudahan kita melanjutkannya tidak dalam keadaan bingung. Iya Ustaz, insya Allah. Baik. Kita coba buka Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ujian dulu. Ujian online ini. Al-Quran online.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama, mana mubtada'nya, mana khobarnya? Alhamdu sebagai mubtada, mubtada, khobarnya yang mana? lillahi, Lillahi sebagai khobar. khabar. Terdiri dari apakah khobar itu? Jar majrur. Huruf jar yaitu li, lam, plus Allahi menjadi Oh. lillahi. Rabbil alamin ini namanya nanti penjelasannya tuh masih nanti sebetulnya. Ini namanya badal. Badal. Dah, itu dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Adakah mubtada khobar di situ? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, karena mengetahuinya gampang. Ini kan alif lam, ar-Rahman alif lam. Kalau alif lam berarti kemungkinan bisa dhammah, di sini juga bisa dhammah. Tapi karena di sini kasroh, nggak ada namanya mubtada itu berupa kasroh. Baik. Maliki yaumiddin. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu na'budu, aku beribadah, hamba beribadah, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan. Sudah ada? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada, Ustaz. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik. Coba surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adakah di sini mubtada dan khabarnya? Dzalika, Ustaz. Dzalika sebagai Mubtada, mubtada, al-kitabu sebagai khabar. khabar. Terus la raiba sebagai Tidak tahu, Ustaz. baik, dzalika ini sebagai mubtada, al-kitabu sebagai badalnya dari dzalika. Dzalika la raiba fihi. Dzalika itu apa? Al-kitabu, kitab. Al-Quran maksudnya. La adalah tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya. Jadi ini nih mubtada, dzalika mubtada, yang ini kesampingkan dulu karena belum ada pembahasannya. La raiba fihi. La ini huruf la. La huruf.
Ingat, khobar itu bisa susunan dari huruf. Baik huruf jar yang tadi itu atau huruf yang lain. Nah, contoh huruf yang lain yang ini. La yang tidak ada, roiba keraguan, di dalam Al-Quran itu. Jadi, zalikah mubtada, la raiba fihi sebagai khobar. Alkitabu kita kesampingkan dulu kan apa, tapi tidak apa-apa disebutkan tadi, misalnya ini zalikahnya dikesampingkan atau dibuang menjadi alkitabu. Nah, hudan lil muttaqin bisa nggak sebagai mubtada ini? Sebagai apa, mubtada khobar? Hudan, petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa, Ustaz. Kenapa? Bisa. Bisa. Ingat, mubtada itu pasti isim Ma'rifat. Hudan di sini isim ma'rifah atau isim nakirah? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifah dari mana? Fathaten apa ya? Kalau hudan dibuang maaf, kalau hudan dimasuki alif lam menjadi al-huda. Ya. Al-huda lil muttaqin. Misalnya, kalau al-huda lil muttaqin bisa. Tapi kalau hudan lil muttaqin ini bukan susunan mubtada khobar. Jadi ini bukan susunan mubtada khobar, bukan. Berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, di manakah mubtada'nya di sini dan di manakah khobarnya? Barangkali ada. Nggak ada, Ustaz. Lem? Nggak ada. Tidak ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Adakah di sini? Belum? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini apa ini? Hum yuqinuna. Hum isim dhamir. Isim dhamir isim ma'rifah. Hum Ya. bahwa mereka yuqinuna adalah orang-orang yang meyakini bil akhirati terhadap akhirat. Bisa digini-gini. Wahum wahum yuqinuna bil akhirati. Ini hum mubtada, yuqinuna sebagai khobar. Bil akhirati ditaruh di depan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau secara kaidah, kita mengikuti secara kaidahnya, wa hum yuqinuna bil akhirati, dan mereka adalah orang-orang yang yakin bil akhirati terhadap hari akhirat. Terjemahannya adalah dan mereka yakin akan adanya akhirat. Bisa dipahami? Itu ayat 4 itu secara awal mulai dari walladzina sampai
hum yuqinun itu satu kalimat atau ada jedanya di min qablika itu, Ustaz? Kalau enggak sampai di sini enggak apa-apa. Itu satu kalimat sendiri itu ya. Ya. Oh. Walladzina min qablik tak dah. Walladzina dan mereka apa namanya? Dan mereka yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada sebelum kamu. Titik. Wabil akhirati, dan juga mereka itu adalah orang-orang yang gitu. Jadi kan yang ini adalah penjelasan lanjutan juga. Kalau disusun wahum, bisa juga seperti ini, wahum bil akhirati yuqinun atau wahum yuqinuna bil akhirati. Cuman bil akhiratinya ditaruh di depan. Berarti kalau dianalisa ayat keempat ini secara keseluruhan mulai waladina sampai hum yuqinun itu, kalau pertanyaannya mubtada khobarnya mana? Apakah tadi Ustaz hum yuqinun itu Ustaz yang di akhir-akhir kalimat atau gimana Ustaz? Gimana? Jadi kalau ini contoh misal Al-Baqarah ayat keempat. Kemudian pertanyaannya Ustaz tadi, ini kan merupakan misalnya ini satu rangkaian kalimat ayat keempat ini. Kemudian pertanyaannya tadi, manakah mubtada khobarnya? Apakah kemudian jawabannya mubtada khobarnya hum mubtada yuqinun khobar. Begitu Ustaz? Iya. Atau karena ini ada sebenarnya dua kalimat, mulai waladina kemudian sampai min qablik ini satu kalimat, kemudian wabil akhirati hum yuqinun satu kalimat yang lain, maka sebenarnya mubtada khobarnya ini ada di kalimat yang terakhir ini, bukan di kalimat yang pertama. Iya. Oh iya. Baik Ustaz. Nah, ini makanya kita sering kalau sudah belajar kaidah bahasa Arab, sering-sering dan terampil kita untuk menganalisa mana sih ini mubtada'nya, mana khobarnya. Untuk yang ini loh ya, untuk yang mubtada' khobar, adapun yang lain-lain nantinya. Seperti kemarin, kan kita hanya mengatakan alladzina isim. Isim apa ini? Ada alif lamnya berarti isim biasa, padahal penjelasan di sebagian penjelasan bahwa yang namanya alif lam itu ada alif lam tambahan dan ada alif lam yang memang sudah bawaan. Seperti ini, alladzina adalah alif lam bawaan, bukan alif lam tambahan. Kalau seperti ini, as-sholata, ini alif lam sod, alif lam adalah alif lam tambahan. Nah, nanti akan ketahui disitulah kita dituntut dan diajari oleh kaidah bahasa Arab untuk mengetahui dan menganalisa ini termasuk alif lam bawaan atau alif lam tambahan. Kalau alif lam bawaan berarti ini namanya isim isyarah. Alladzina isim mausul. Kalau alif lam bawaan berarti ini namanya isim ma'rifah. Jadi nanti akan insya Allah dengan sendirinya akan mendeteksi mana ini yang bawaan dan mana ini yang tambahan. Sama dengan wabil akhirati hum, mana ini mubtada'nya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Sekilas kita akan enggak ada mubtada'nya ini. Tapi kalau ini waw, wa dan bil akhirati kok ada kata-kata hum yuqinun, kita langsung ingat hum itu adalah isim
dhamir, isim ma'rifah, isim dhamir, dan dia adalah isim ma'rifah. Kemudian yuqinun, kok ada yuqinun, apa artinya yuqinun? Adalah orang-orang yang, nah kita langsung ingat kepada kaidah bahwa khobar itu tidak hanya terdiri dari isim, tapi juga bisa terdiri dari isim atau fi'il atau susunan huruf dan isim atau huruf dan fi'il. Nah yang ini adalah fi'il saja. Oh, berarti ini adalah khobar seperti itu. Itu barangkali penjelasan saya. Ustaz, mempertegas saja. Contoh lagi, contoh yang ayat 4 tadi, Ustaz. Bolehkah kita katakan bahwa ayat keempat itu sebetulnya terdiri dari 2 jumlah, Ustaz? Iya. Oh, iya. Ya. 2 jumlah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Titik. Bil akhirati hum yuqinun, titik gitu. Tapi kalau terjemahnya kan di sini pakai koma. Koma, iya, koma di bahasa Indonesianya. Jumlah itu kalimat ya Ustaz ya? Ya, jumlah itu kalimat. Iya, kalau di dalam bahasa Arab itu memulai satu kalimat atau jumlah itu kan bisa memulai dengan kata apa namanya? Huruf asal ya, huruf Ya. biasa, gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada ya memulai kalimat dengan dan gitu kan nggak ada ya. Betul. Kecuali lagu, Ustaz, boleh kalau lagu. Baik, yang ini sekarang. Ayat kelima, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adakah di situ mubtada khobarnya? Loh, kok naik? Ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adakah mubtada khobarnya di sini? Ulaika, Ustaz. Ulaika sebagai Mubtada. Khabarnya Min rabbihim. Coba kita terjemahkan. Misalnya begini. Ulaika, mereka itulah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kira-kira nyambung kah? Oh iya. Nah, kira-kira yang mana ini yang pas? Ulaika. Ala huda itu Ala hudan sebagai khobar. Ulaika, mereka itu ala hudan, atas petunjuk atau di atas petunjuk atau hidayah. Mir rabbihim ini sebagai pelengkap. Mereka itulah ala hudan, atas petunjuk atau di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kemudian wa ulaika humul muflihun, ini mana mubtada, mana khobar nih? Humul muflihun, Ustaz. Ulaika al-muflihun. mubtada kan? Baik, ulaika sebagai wa ulaika. Wa-nya yang dipakai dulu. Langsung. Ulaika. Iya. Ulaika sebagai mubtada. Hum-nya sebagai badal. Badal, betul. Al-muflihun. Al-muflihun khobar. Khobar, bagus. Alhamdulillah. Badal itu pelengkap tadi Ustaz. Apa badal itu maksud? Badal itu pengganti. Oh, pengganti. Misalnya begini. Apa ya? Muhammadun Muhammadun
telah berkata Muhammad bapaknya Fatimah. Qala Muhammadun Abu Fatimah. Telah berkata Muhammad. Siapa Muhammad itu? Bapaknya Fatimah. Seandainya diganti dibuang kata-kata Muhammadnya, orang masih paham. Misalnya begini. Telah berkata bapaknya Fatimah. Siapa bapaknya Fatimah? Langsung orang tahu, oh Nabi Muhammad. Nah, jadi qala Muhammadun Abu Fatimah. Abu Fatimah yang dibuang, orang akan paham berarti Nabi Muhammad adalah bapaknya Fatimah. Sayyidah Fatimah. Misalnya contoh yang berikutnya. Kata-kata Muhammadunnya dibuang, qala Abu Fatimah, telah berkata bapaknya Fatimah. Siapa bapaknya Fatimah? Orang akan tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Nah, itu tuh namanya badal, Bunda. Wa ulaika, dan mereka itu, hum mereka. Mereka siapa? Mereka itu yang depan barusan. Al-muflihun. Nah, kalau misalnya dibuang wa ulaika al-muflihun, boleh sebetulnya. Kalau yang tadi mubtada domir itu berarti Baik. hampir sama berarti. Baik, mubtada dhamir itu yang atas. Yang ini kan? Yang ini, Bunda. Oke. Ya. Di sini kan tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada isim yang dibaca rofa. Tidak ada isim yang tidak ada isim ma'rifah yang kebetulan dibaca rofa. Tapi di sini meskipun tidak nampak rofanya karena isim isyarah dan ada di awal kata, maka ini dinamakan mubtada. Sementara di sini tidak ada apa-apanya. Itu. Oke, Ustaz. Oke. Paham? Insyaallah, Ustaz. Mudah-mudahan nggak langsung ubanan ini. Baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adakah mubtada khabarnya di sini? Ingat, mubtada pasti berupa isim ma'rifah. Kafaru, Ustaz. Kafaru itu apa, Ustaz? Isim atau Kalau kafaru ini fi'il. fi'il ya, Ustaz ya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azimun. Adakah mubtada khabarnya di sini? Allahu Allahu